Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Dengan kelas 8, bagaimana semua sehat kan di rumah? Nah, alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu melalui video online seperti ini. Tapi yang pasti tetap kita terus harus semangat belajar. Oke, teman-teman masih ingat bahwa sebelumnya pas di materi IPS kita sudah bahas mengenai bagaimana perlawanan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh, rakyat Maluku, dan rakyat Mataram terhadap keberadaan Portugis dan VOC. Nah, di dalam 2 minggu ini, agar kita tidak ketinggalan bagaimana cerita itu tetap berlangsung, kita akan membahas lebih lanjut, yaitu di mana sekarang untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai perlawanan rakyat Banten terhadap keberadaan VOC di Batavia. Nah, karena kita sekarang online, maka akan biar kita mempersingkat waktu. Jadi karena kita interaksinya juga terbatas, kalian di rumah, saya di sekolah. Tapi sekarang mungkin kalian bisa lihat di papan tulis, saya sudah menuliskan beberapa kata yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang terkait dengan Kesultanan Banten dan perlawanannya terhadap VOC. Ada Sultan Ageng Tirtayasa, ada Batavia dan Angke, ada Monte Marano, ada Sultan Haji Abdul Kahar, dan ada Pangeran Purbaya. Nah, sekarang saya akan coba merangkai apa yang terjadi di perlawanan Sultan Banten ini. Kesultanan Banten seperti kita tahu di zaman waktu Indonesia atau Nusantara masih dalam Islam, bahwa ada berdiri Kesultanan Banten. Dan salah satu masa kejayaan daripada Kesultanan Banten adalah pada saat dipegang oleh Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abdul Fattah. Nah, pada saat ini kurang lebih di tahun 1671. Nah, saat itu di mana VOC juga semakin kuat, kita tahu. Nah, di sana ada upaya daripada Sultan Ageng Tirtayasa untuk, karena kita tahu seperti pembahasan sebelumnya bagaimana VOC itu berlaku di Indonesia, bagaimana kesewenang-wenangan terjadi di Nusantara, bagaimana mereka, pola perdagangan mereka yang cenderung curang dan cenderung memaksakan, dan ini juga akan memunculkan perlawanan-perlawanan sebelumnya, di mana kita bisa lihat bagaimana Sultan Agung dari Mataram kirim pasukannya ke Batavia. Nah, dilanjutkan di tahun 1671 itu, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa juga melakukan perlawanan langsung terhadap VOC di Batavia. Di saat itu kebetulan Sultan Ageng Tirtayasa membangun angkatan perangnya di Angke, dan kita tahu bahwa di Batavia itu adalah pusatnya VOC. Hal ini juga dibantu kekuatan Sultan Ageng Tirtayasa bukan hanya dari rakyat Banten sendiri. Kebetulan ada juga dari bantuan dari Kesultanan Goa, di mana waktu itu kita tahu bahwa kerajaan Goa dia bekerja sama dengan Belanda atau VOC, dan ada pejuang-pejuang atau para kesatria-kesatria yang tidak mau mengikuti perjanjian atau tidak setuju dengan perjanjian itu. Akhirnya mereka membantu akhirnya ke Batavia, membantu Sultan Ageng Tirtayasa untuk menghancurkan juga VOC. Di sini ada namanya, kita akan kenal namanya Monte Marano. Berikutnya, kebetulan salah satu taktik yang dilakukan oleh Belanda juga adalah biasanya adalah divide et impera, atau membenturkan atau bikin pecah belah antar sesama. Nah, ini juga dilakukan. Kebetulan Sultan Ageng Tirtayasa punya putra mahkota, ada namanya Sultan Haji. Nah, di sana diisukan Belanda, dia membuat isu bahwa Pangeran Purbaya lah yang nanti akan menjadi mahkota, putra mahkota atau menggantikan raja. Hal ini menjadikan Sultan Haji mencoba melawan ayahnya. Hal ini
akhirnya terjadi pertempuran antara Sultan Haji Belanda dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Oke. Selanjutnya, ini secara umum seperti ini. Nah, nanti kalian akan bisa lihat kita pakai di platform yang kalian sekarang pakai. Kalian akan nanti bisa lihat deskripsi lebih detail mengenai materi ini. Saya juga akan lampirkan tugas-tugas yang akan harus kalian kerjakan. Tolong kerjakan dengan baik. Nanti jawab, nanti akan ada penilaian, dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.